Pedangdut Ashraf hari Minggu 10 Mei menggelar konferensi pers. Di hadapan puluhan wartawan cetak dan elektronik, pemilik nama asli Mukhtaruddin itu mengaku tidak tahu kalau istri pertamanya Rani Yuliawati telah menggugat cerai dirinya melalui Pengadilan Agama Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, Ashraf menandaskan berita-berita yang menyangkut keluarganya simpang siur. Ia ingin meluruskan berita-berita miring itu dan sekaligus menjelaskan siapa Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya De Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita saksikan kilasan tayangannya. Penyanyi dangdut Ashraf menyetujui permintaan cerai istri pertamanya Rani Yuliawati. Rabu besok sidang pertama gugatan mereka disidangkan di Pengadilan Agama Kota Bandung. Apa alasan keduanya cerai? Karena sudah bernazar ingin meminang cucu, Dewi Motik akhirnya memangkas habis rambutnya yang sangat panjang. Nazar itu dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-55. Abdurrahman Wahid Senin kemarin mengadakan silaturahmi dengan sejumlah artis dan wartawan. Apa alasan Gus Dur melakukan silaturahmi? Simak berita ini bersama perayaan ulang tahun ke-32 presenter Ulfa Dwiyanti hari Minggu kemarin. Kedua berita ini dirangkum dalam berita singkat, hangat dan menarik yang berhasil disunting oleh tim Cek dari Cek. Senin pagi, Putri sulung Nyonya Soraya meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jenazah Putri Tiri Wakil Presiden itu dikebumikan di Lampung Selasa ini. Minggu 9 Mei kemarin, penyanyi dangdut Ashraf mengumumkan perceraiannya dengan Rani Yuliawati. Namun sejauh ini belum diketahui pasti alasan Ashraf menceraikan istri pertamanya itu. Apakah benar karena Ashraf tidak menafkahi Rani dan karena hubungan dengan mertuanya kurang baik? Atau karena Ashraf sudah menikah lagi dengan Fadia? Pedangdut Ashraf hari Minggu 10 Mei menggelar konferensi pers. Di hadapan puluhan wartawan cetak dan elektronik, pemilik nama asli Mukhtaruddin itu mengaku tidak tahu kalau istri pertamanya Rani Yuliawati telah menggugat cerai dirinya melalui Pengadilan Agama Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, Ashraf menandaskan berita-berita yang menyangkut keluarganya simpang siur. Ia ingin meluruskan berita-berita miring itu dan sekaligus menjelaskan siapa sesungguhnya yang ingin bercerai. Hari ini dengan resminya saya berani ngomong, ada yang bilang saya digugat, cerai apa segala ya. Sebenarnya selama ini demi Allah saya nggak bohong, saya nggak tahu sama sekali. Tapi setelah saya tanya dengan orang-orang yang bersangkutan, ternyata itu benar. Dan akhirnya saya dapat tahu juga dari teman-teman, katanya tanggal 12 saya dipanggil ke pengadilan agama. Apakah gugatan Rani itu karena Ashraf menikah lagi dengan Fadia? Saya harus tegaskan di sini, saya tidak mau melibatkan Fadia atau keluarga Pak Rafiq karena mereka nggak tahu apa-apa soal ini. Ini urusan saya. Niat Rani ingin bercerai dari Ashraf sudah ada sejak media massa memberitakan perkawinan suaminya itu dengan Fadia tahun lalu. Rani lantas mengutarakan niat itu kepada ayahnya, Fatah Hidayat. Sang ayah menyetujui keinginan itu. Lalu Rani mengadukan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan Agama Kota Bandung 24 April 2004. Ashraf yang mendengar kabar itu dari temannya langsung menghubungi Rani. Namun istrinya itu tak mau menemuinya. Pria keturunan India itu akhirnya menghubungi mertuanya dan memperoleh penjelasan Rani memang menggugat cerai. Saya udah ketemu sama mertua saya dan saya bertanya, apa betul bahwa Rani, istri saya, pengen untuk cerai? Ternyata dia nggak berani berhadapan dengan saya. Dia mewakilkan orang tuanya dan ternyata iya betul. Dia mau minta cerai. Ashraf akhirnya memutuskan mengikuti kemauan istrinya. Talak satu pun ia jatuhkan pada hari Jumat 7 Mei 2004 lalu. Itu berarti Ashraf telah resmi menceraikan istrinya walaupun keputusan Pengadilan Agama Bandung kemungkinan besar akan dijatuhkan pada hari Rabu 12 Mei 2004. Pada tanggal 7 itu juga saya telah sah menceraikan istri saya di Bandung, yaitu Rani Yuliawati dengan talak satu. Dan ini surat pernyataan saya yang saya tulis dengan tangan saya sendiri ya, tanpa ada paksaan dari siapapun.
dan disaksikan oleh mertua saya sendiri yaitu Bapak Fatah Hidayat. Beragam versi menyebutkan pangkal perceraian Ashraf dan Rani. Selain kehadiran Fadia, beredar pula kabar yang menyebutkan perceraian mereka dipicu oleh faktor ekonomi dan ketidakadilan Ashraf dalam membagi kasih sayang kepada kedua istrinya. Benarkah demikian? Tidak mungkin, saya manusia biasa ya. Saya pikir terus terang ya, mungkin yang bisa adil itu cuma Rasulullah. Kita sebagai manusia biasa saya pikir mustahil. Tapi kalau dengan sengaja saya tidak adil, saya pikir itu cuma fitnah. Kalau bukan karena itu, apa sebenarnya alasan perceraian Ashraf dan Rani? Saya nggak tahu alasannya, tapi yang saya tahu mungkin udah nggak cocok ya. Rabu 12 Mei, sidang perceraian Ashraf dan Rani digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Untuk memastikan apakah perceraian Ashraf dan Rani itu salah satunya dipicu oleh Fadia, tim Cek dari Cek berusaha mewawancarai Fadia. Namun putri pedangdut senior Arafik itu tidak mau memberikan komentar apapun seputar kasus yang dihadapi Ashraf. Pemirsa, Cek dan Dicek masih terus menggelar kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi SAR kirim ke 6288 untuk Telkomsel, AM3, Satelindo, dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, Cek dan Dicek akan kembali setelah mericek yang satu ini. Kalau orang awam memotong rambut, itu biasa. Tapi kalau seorang Dewi Motik Pramono yang memotong rambut, ceritanya menjadi lain. Pengusaha dan ibu artis Moza Paramita itu Senin kemarin memangkas rambutnya dalam sebuah syukuran ulang tahunnya yang ke-55. Senin 10 Mei, Dewi Motik Pramono merayakan ulang tahun ke-55 dan ulang tahun perkawinannya yang ke-29. Pada kesempatan itu juga diselenggarakan syukuran mencukur rambut cucunya, Malik Arifin Siregar, putra pertama Moza Paramita. Acara syukuran itu diselenggarakan di Aula Sakinah, Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Dewi Motik memotong rambut yang panjangnya sebetis sampai pendek ala Young Scott. Yang memotong rambut wanita paruh baya yang masih cantik itu antara lain suaminya Pramono, anak, menantu, besan, dan teman-temannya. Pemotongan rambut itu adalah nazar atas janjinya di Padang Arafah ketika pergi berhaji pada tahun 2003 lalu. Waktu itu ia berdoa agar anaknya Moza yang telah 3 tahun menikah segera dikaruniai seorang anak. Bagaimana Dewi Motik bernazar? Ya Allah ya Tuhanku, bila kau izinkan aku mendapatkan seorang cucu dari anakku, Musa dan suaminya Panya Siregar, aku akan kau dan Nasa akan kupotong rambutku sependek anak laki-laki. Kira-kira berapa lama setelah berdoa di Arafah sampai ia mengetahui Moza hamil? Cuma berapa bulan? 3 bulan? 3 bulan gak lama itu, saya syok benar-benar. Begitu itunya Tuhan mengabulkan. Apa tidak sayang dengan rambut yang sedemikian panjang dipotong? Bukannya sayang lagi, sedih saya syok. Tapi udah deh, bismillahirrahmanirrahim, udahlah gitu lah. Ini saya, itu besan saya, tanyain aja, itu besan saya Ibu Ati Siregar. Ya. Itu juga nangis juga sembari gunting. Bagaimana komentar Moza Putri Dewi Motik atas nazar yang dilakukan oleh ibunya? Itu namanya nazar, kita sembah sujud banget buat mama karena begitu besar keinginannya untuk mendoakan kita supaya dapat keturunan. Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi seputar tokoh-tokoh termasyur, tim Cek dan Dicek telah menyutingnya dalam sajian berita hangat, ringan dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Jumat siang, calon presiden dari Partai Amanat Nasional Amin Rais bersama Dr. Din Samsudin, Ari Sudarsono dan lain-lain mengunjungi kantor Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Ketua MPR Republik Indonesia itu beramah-tamah dengan para artis sekitar 60 menit. Mendengar Amin Rais menyambangi markas artis sinetron itu dan diliput puluhan tayangan infotainment, rupanya Gus Dur tidak mau kalah saing. Senin siang 10 Mei 2004, Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa itu mengundang wartawan infotainment ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Gus Dur ditemani artis Rieke Diah Pitaloka, Gusti Randa yang merangkap sebagai penasihat hukumnya, dan pelawak Kirun. Suami istri Reza Hetapi dan Dewi Yul terlambat hadir. Benarkah pertemuan itu dimaksudkan untuk menandingi apa yang dilakukan Amin Rais
dengan menemui para artis supaya dapat dukungan dari para selebriti? Saya rasa sih nggak usah berebut-rebut begitu. Daripada nggak mendingan pacaran aja.